Lu dengar dulu gue jelasin nih. Kenapa Yesus? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau naik sini Zulkifli Abbas, saya sikat kau. Udah kamu nggak usah kau nanti sama saya pasien. sama guru saya Ada pasti kamu pasien akut keteteran. Diam dulu. Itu udah Ada ilmunya. Iya. Ya silakan Gurunda. Gimana gurumu itu kalau diskusi pakai sabar. Saya kecilin suara saya karena Kristen itu kalau dengar saya tuh kayak lihat malaikat maut. Gini, Yesus pada zaman Yahudi, Yesus manusia biasa. Nanti di zaman Kristen baru jadi Tuhan. Mari kita bahas. Lu dengar dulu. Ketuhanan Yesus itu ditopang oleh setan. Setanlah yang menjadikan Yesus itu setanlah yang mendukung ketuhanan Yesus. Mari kita buktikan pakai data. Kita jangan saling menghujat di sini tapi pakai akal, pakai data. Bahwa ketuhanan Yesus, agama Kristen ini adalah agama yang dibentuk oleh setan dan saya bisa buktikan berdasarkan Bible. Oke. Gimana? Saya akan buktiin bahwa kalau kau itu kau menyembah iblis. Baik. Kita diskusi aja. Kita santai, jangan emosi. Lu jangan panas. Di Maryam, gue nyembah iblis. Gue juga akan buktikan agama lu adalah agama yang dibentuk oleh iblis. Oke ya. Kita akan diskusi. Oke. Setan itu nama sifat dari iblis. Atur timer. Iya. Gimana? Berapa menit kita bicara? Nanti sebentar saya klarifikasi nih. Nanti ada waktunya kita akan lu sama gue akan debat. Loh, sekarang ini saya kan masih sibuk nih. Udah mau jam kerja juga. Alasan saja mau lari kamu. Iya. Tekos. Jangan dulu turun sebelum ada pengganti karena ini materi sangat menarik. Ayolah tikus. Saya jelasin. Silakan. Di sini gue bukan mau takut melawan debat sama kamu. Belum ada orang yang berani hadapi saya. Lu dengar dulu. Belum. Tikus. Apalagi pendatang baru kayak lu dengar dulu kampret supaya gue jelasin. Jaga mulutmu. Tekos. Jaga mulutmu tuh. Santai aja kali, santai aja. Jadi Yesus ketika datang ke tengah-tengah Bani Israel membawa Taurat dan hikmah Injil, dia bukan Tuhan, dia nabi besar, dia rasul bahkan. Lu tutup mulutmu dulu, gue jelasin. Di dalam kitabmu sendiri Yesus itu rasul. Yesus mengatakan dirinya utusan Tuhan. Setan muncul kemudian menjadikannya Tuhan. Manusia kampret, lu bisa diam nggak? Saya dulu dong. Saya kasih satu data ya. Saya kasih satu data. Bahwasanya Markus 5. Sabar dulu. Lu dengar dulu manusia. Turun aja nih si tikus ini. Habis itu kamu manusia otak anjing, lu dengar dulu. Makanan lu kok bawa sih? Turun aja dia, Bu. Makanan lu kok bawa sih? Dia ngehina-ngehina orang personal, kurang aja. Lu makan guguk. Habis itu saripati guguk masuk ke tubuhmu jadi sperma. Malamnya kau tidurin bini lu. Anak lu dikandung. Jadi anak lu itu ada unsur guguk. Santai aja napa? Santai. Lu sebelum lahir juga begitu. Emak bapak lo makan guguk masuk dalam tubuhnya jadi saripati. Jadi sperma ditidurin emak lu hamil dari sperma yang isinya ada guguk. Lahir lalu makanya mulut kayak gitu. Lu. Betul. Santai aja napa? Santai. Ini ada tamu lagi Mbak Natali. Immanuel dengan mesra dulu. Ya, Immanuel, selamat siang. Selamat siang Bang. Iya. Agamanya apa, Bang? Kristen Bang. Oke, silakan ya. Ini yang bagus. Kita diskusi yang bagus Bang. Islam atau Kristen yang dibentuk dari propaganda setan. Nah itu menarik tuh. Ini kita dialog ilmiah, kita pakai data, kita pakai ilmu, kepala dingin, kita jabarkan kebenaran. Kristen atau Islam yang dibentuk dari karya setan, kan gitu. Itu bagus tuh. Kalau Islam yang dibentuk oleh setan, gulung tikar. Kalau Kristen yang dibentuk ternyata oleh setan, gulung tikar juga. Jadi nggak perlu kita hujan, kita kasih data-data aja.
Data yang berbicara, bukan mulut seperti yang tadi itu. Silakan bernarasi atau saya yang duluan. Silakan Bang. Duluan bang, saya mau. Baik, terima kasih. Al-Quranul Karim menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala innamat takhaztum min dunillah awthanan mawaddata bainikum fil hayatid dunya summa yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum bi ba'dan wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Dan kemudian Ibrahim berkata, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain daripada Allah hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan di dunia. Kemudian pada hari kiamat sebagian kamu akan saling mengingkari dan saling mengutuk. Dan tempat kembalimu ialah neraka dan sama sekali tidak ada penolong bagimu. Maksud daripada ayat ini, Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berkata kepada kaum dari musuhnya pada masa itu, bahwa sesungguhnya yang kalian sembah itu selain Allah hanyalah berhala, hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kalian aja sesama penyembah berhala di dunia ini. Tapi di akhirat kalian akan saling mengutuk. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga menerangkan di dalam Al-Quranul Karim surah An-Nisa ayat 117, "Iyad'una min dunihi illa inatha iyad'una illa syaitanan marida." Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inasan, berhala, dan mereka tidak lain hanyalah penyembah setan yang durhaka. Ini yang Al-Quran. Cukup 2 data aja dulu. Al-Quran mengatakan sembahan-sembahan di luar Allah, di luar Tuhannya umat Islam, ya, Tuhannya umat Muslim itu adalah berhala, dan yang mereka sembah hanyalah setan yang durhaka kepada Tuhan. Ini data saya sajikan. Nah, saya sedikit mencolek Yohanes 6 nomor 70. Yesus berkata, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah iblis. Nah, iblis yang dimaksud di sini adalah Yudas. Ini ada kaitannya nanti. Ada kaitannya penyembahan-penyembahan yang dilakukan oleh orang Kristen. Demikian Bang, silakan. Ya Bang, saya setuju Bang, bahwa memang haruslah menyembah Allah, ya kan? Dan kalau di Kristen itu kan disebutkan bahwa Tuhan itu, Yesus itu adalah Tuhan. Itu ya Bang ya, di dalam Kristenan Yesus adalah Tuhan, makanya kami menyembah Yesus sebagai Tuhan. Tentunya kan ini kan menjadi pertanyaan, dalilnya di mana gitu kan. Banyaklah sudah dijelaskan orang, Yesus adalah firman, firman itu adalah dia sendiri dan lain sebagainya gitu. Nah, saya mau sedikit aja Bang, menurut saya yang di luar dari yang kebiasaan disampaikan mungkin ya Bang, saya melihat bahwa Yesus itu benar Tuhan dengan keberadaan dari tentunya saya bahas dari Injil ya Bang. Sebentar Bang, maaf Bang Immanuel, ini suaranya kecil terus ada noise, mohon maaf. Mungkin sambil dicas atau gimana ini? Suaranya kecil juga sama noise. Enggak, ini saya pakai handphone, sorry nggak bisa ini juga. Oke. Tadi sampai mana ya, lupa saya. Oh ya, oke ya. Jadi di dalam Kristenan itu kan Yesus itu sebagai Tuhan. Nah tentu kan sudah banyak dalilnya, sudah banyaklah perdebatan-perdebatan yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan menurut versi Kristen. Nah kalau saya cuma mau menambahkan terkait dengan versi Injil juga yang menyatakan bahwa Yesus ya adalah Tuhan sendiri gitu. Itu saya mau sampaikan dalilnya dari Wahyu, kitab Wahyu. Terlepas nanti Wahyu ini benar atau enggak, itu di luar dari itu dulu ya Bang, saya mempercayai Injil saya, dalilnya dari kitab Wahyu, bahwa di situ Yesus menyatakan dirinya ya memang dia Tuhan gitu Bang. Di Wahyu berapa itu, di Wahyu terakhir Bang, di Wahyu 22, di akhir-akhir penutup dari kitab Injil. Kira-kira gitu sih Bang. Jadi kenapa Kristen menyembah Yesus, ya karena Yesus juga Tuhan gitu. Gitu Bang, terima kasih Bang. Baik. Nah sekarang nampaklah bagi kita ya bahwa Yesus itu Tuhan
berdasarkan kitab Wahyu. Sementara Yesus tidak punya pengajaran kemudian sampai kepada penulis Wahyu ini. Tapi itu iman. Itu iman. Kita tidak bisa, kami umat Islam kemudian pensi itu. Kami hanya ingin menyajikan data. Jadi gini Bung, yang pertama, ketika Yesus diceritakan di dalam Kisah Para Rasul KPR 22 nomor 8. Paulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Apa jawab Yesus? Aku Yesus manusia dari Nazaret yang kau aniaya. Yesus mengatakan dirinya, aku Yesus manusia. Antropos. Ini mulut Yesus sendiri yang berbicara nih. Tapi nanti setelah 100 tahun ke depannya, 70 tahun ke depannya, Yesus berubah menjadi Tuhan nih. Oleh penulis yang ada di Pulau Patmos. Lalu kemudian kita melihat, kalau firman Tuhan terkait dengan apa yang kemudian Tuhan katakan terkait dirinya. Kalau dia itu bukanlah manusia. Jelas sekali dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi. Bahwasanya Tuhan itu bukan manusia. Dan bukan anak manusia. Sedangkan Yesus ini jelas, dia adalah anak manusia. Yesus ini 100% anak manusia. Nah, kita lihat di dalam Yehezkiel 28 nomor 9 misalnya. Apakah engkau masih akan mengatakan di hadapan pembunuhmu, aku adalah Allah. Padahal terhadap kuasa penikammu, engkau adalah manusia, bukan Allah. Lalu kemudian Yehezkiel 28 nomor 2. Hai anak manusia. Yesus nih. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Dialah yang pergi ke seluruh bumi yang tidak mempercayai dan tidak mengakui Yesus itu datang sebagai anak manusia. Lalu dipanggil dalam Yehezkiel 28 nomor 2. Hai anak manusia, katakanlah kepada apa? Tirus. Beginilah firman Tuhan Elohim, karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah. Aku duduk di tahta Allah di tengah-tengah lautan, padahal engkau adalah manusia. Bukanlah Allah. Walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah, tapi engkau tetaplah manusia. Ayub 9 nomor 32. Karena dia bukan manusia seperti aku, sehingga aku dapat menjawabnya. Mari bersama-sama menghadap pengadilan. Ayub 23 nomor 13. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menahan dia? Apa yang diharapkannya dilaksanakannya juga. Ayub 14 nomor 1. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh dengan kegelisahan. Makanya Yesus itu was-was, ketakutan dan seterusnya. Kenapa? Karena dia anak manusia. Pada saat Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel sampai usia 33 tahun, Yesus tidak pernah diajarkan oknum di luar dirinya bahwa dirinya itu adalah Tuhan. Muridnya tidak pernah mengajarkan Yesus gurunya itu Tuhan, emaknya juga tidak pernah, pamannya juga tidak pernah. Bahkan Yohanes Pembaptis, sepupu sekali beliau yang juga adalah nabi bagi Bani Israel, tidak juga pernah mengajarkan kalau sepupu beliau bernama Yesus itu Tuhan. Bahkan Tuhan yang datang kemudian mengajarkan kepada Bani Israel tentang Yesus pun tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Nah, oleh karena itulah kemudian ketuhanan Yesus ini ditopang oleh siapa? Saudara mengatakan Wahyu. Kitab Wahyu itu 70 tahun setelah Yesus meninggalkan dunia baru muncul buku itu. Itu pun ditulis tidak jelas siapa penulisnya. Ada yang mengatakan Markus. Kalau murid Yesus itu tak mungkin. Ada yang mengatakan Markus. Kenapa dikatakan Markus? Karena di dalam kisah KPR 12 nomor 12 ternyata Markus ini nama lainnya adalah Yohanes. Sangat boleh jadi penulis buku Wahyu ini adalah Markus itu sendiri, asisten Paulus. Nah, mungkin sebelum terlalu jauh, Yesus ketika datang tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Tapi hari ini miliaran manusia menyembah manusia tadi. Nah, ini ada apa? Nanti kita akan korek lagi apa sebenarnya yang terjadi sampai Yesus itu kok bisa menjadi Tuhan bagi orang Kristen, tapi bukan Tuhan bagi orang Yahudi. Silakan.
Ya, sebentar saya sapa dulu. FB. Halo FB. 2876 yang baru masuk, tolong dibuka mute-nya. Aduh. Oke, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Deng. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang lain. Waalaikumsalam Bunda. Lanjut. FB, kalau kamu tidak bicara, saya turunkan ya. Masih ada yang mau naik. Ya silakan, Bang Immanuel. Baik, saya lanjut ya. Yang tadi disampaikan Bang Zuma saya setuju Bang. Memang di dalam kitab Injil, di dalam Yesus memberikan pengajarannya, menyatakan Injilnya, tidak ada secara tegas dia menyebutkan bahwa dia Tuhan. Orang-orang yang mengira dia Tuhan, iya ada. Bahkan di dalam pengajarannya Yesus mengajarkan untuk menyembah kepada Allah. Cuman jadi menarik nih Bang, tadi yang Abang sampaikan itu. Bagaimana tautan ya Bang? Tautan tadi kan Abang kan sudah sempat melontarkan asumsi bahwa kemungkinan yang menulis kitab Wahyu adalah si Markus tadi gitu kan, yang muridnya Paulus itu dikatakan Yohanes. Nah, apakah asumsi ini ada dalilnya Bang yang memang menguatkan bahwa ini adalah bukan Yohanes seperti apa yang dimaksud di kitab Wahyu itu sendiri gitu. Karena ini kan sifatnya kan wahyu. Kalau wahyu itu kan sesuatu yang diterima saja kan gitu kan. Namanya juga wahyu. Dan ini akan terjadi di akhir zaman dan terbukti gitu kan. Sedangkan di kitab Wahyu ini kan sudah disebutkan bahwa Yesus Tuhan, bahwa Yesus sendiri pun memberi perintah kepada malaikat-malaikatnya untuk bertindak. Yesus itu, nama Yesus itu kan dikenal waktu Yesus itu, sorry Bang, maksudnya gini, Yesus di dalam kitab Wahyu ini yang sudah dikeluarkan kedatangan Yesus itu setelah sekian ratus tahun. Nama Yesus itu kan baru ada. Jadi artinya kalau kitab Wahyu ini mengutip nama Yesus, artinya kan Wahyu ini benar gitu loh Bang. Nah, kenapa di dalam Wahyu ini disebutkan bahwa Yesus itu Tuhan? Gitu. Walaupun dalam perjalanannya memang Yesus tidak menyebutkan dirinya sebagai Tuhan. Gitu. Dan di dalam kitab Wahyu ini juga bahwa Yesus bertindak sebagai Allah dan otoritas memberikan perintah langsung kepada malaikat-malaikatnya untuk mengawal kitab Wahyu ini. Bahkan sampai di akhirnya ditutup bahwa Yesus itu datang sendiri untuk menghakimi dunia, gitu Bang. Mohon maaf Gurunda. Saya butuh jembatan ya Bang. Jembatan antara peristiwa Injil terjadi di zamannya Yesus sampai dengan kepewahyuan ini. Nah, kalau Kristen kan imannya kan harus komplit Bang, bahwa nggak ada kitab-kitab yang saya nggak percaya ini, saya nggak percaya ini, kan nggak bisa gitu. Tapi satu kesatuan. Nah kalau dari Abang bisa membuktikan bahwa Bang, mohon maaf sebentar Bang, ini biar lebih enak diskusinya. Mohon maaf Gurunda, ini soalnya dengerin noise apa mungkin dari Bang Zuma kayaknya. Iya, HP saya dicas, lobet sekali HP-nya. Iya. Iya itu, jadi noise-nya besar sekali. Oh ya? Iya. Aduh, gimana dong? Mohon maaf. Jadi bagus, udah bagus kan. Kalau Bang Zuma ngomong sih noise-nya ketutup, tapi kalau Bang Immanuel yang ngomong kan suara Bang Immanuel kecil gitu. Jadi Bang Immanuel suaranya ketutup noise, tapi kalau Bang Zuma ngomong suaranya bagus kok. Oke. Nanti saya ketutup aja, saya mute kalau beliau ngomong. Iya, silakan. Oke. Jadi gini Bang, Yesus itu sumber firman. Itu dulu. Yesus ketika datang ke tengah-tengah Bani Israel, menurut catatan yang dituliskan kemudian oleh penulis buku Yohanes, dikatakan begini, Yesus bersabda, segala firman yang engkau berikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Ini harus dipahami dulu. Jadi Yesus itu menerima firman. Menerima firman, dan firman yang menjadi porsi dia, yang menjadi target dia kemudian, yang menjadi
sasaran Tuhan untuk Bani Israel yang diberikan jatah firman itu kepada Yesus, Yesus sudah terima pada saat itu. Nabi Musa punya jatah firman. Nabi Abraham punya jatah firman. Daud jatah untuk Yesus. Yesus sudah sampaikan kepada Bani Israel. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Yohanes 17:8. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti murid-murid Yesus yang menerima firman yang berasal dari Yesus, mereka percaya Yesus utusan Tuhan. Jadi kalau ada penulis firman lagi, tapi justru mengajarkan Yesus itu Tuhan, berarti bukan murid Yesus. Karena Yesus mengatakan, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti penerima-penerima firman zaman Yesus percaya bahwa Yesus ini adalah utusan Sang Tuhan. Itu pengakuan Yesus, Bang. Jangan diganggu-gugat, jangan ditambah, jangan dikurangi. Segala firman yang engkau berikan, semua jatah firman yang dikhususkan kepadaku, telah aku sampaikan. Telah aku sampaikan. Artinya tak ada lagi penyampaian setelahnya. Dan mereka penerima firman yang keluar dari mulutku ini percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti yang menerima firman yang berasal dari Yesus percaya Yesus hanya utusan. Itu satu. Makanya kenapa tema kita, yang mana sih agama yang dibentuk oleh setan? Nah, kemudian Yesus mengatakan begini. Di dalam Yohanes 12 nomor 49. Aku Yesus tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Coba. Yesus loh. Apa yang aku sampaikan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapakku. Bapa ini Tuhanku. Oleh Tuhanku untuk aku sampaikan dan aku katakan. Jadi Yesus tidak menambah perkataan. Yesus tidak menambah, tidak mengurangi perkataan Tuhan. Yang kusampaikan adalah yang diperintahkan. Jadi tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan oleh Yesus. Berarti gugur tulisan Wahyu, tulisan Petrus, tulisan Matius, tulisan Yohanes, gugur semuanya. Semuanya gugur. Kecuali yang diucapkan oleh Yesus. Yang mereka tulis di buku-buku mereka. Itu pun yang mereka tulis di buku mereka bukan lagi firman Tuhan. Kenapa? Karena bukan Yesus langsung yang berkata kepada mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yohanes 14 nomor 24. Firman yang kau dengar dari mulutku, firman yang keluar daripadaku, itu bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Bayangkan, seorang Yesus yang ada di tengah-tengah Bani Israel, begitu jujur dia mengakui, yang keluar dari mulutnya bukan ucapannya sendiri, yang keluar dari mulutnya tidak ditambah dan tidak dikurangi, yang keluar dari mulutnya telah dipercayai oleh murid-muridnya, yang keluar dari mulutnya semuanya sudah dia keluarkan, dan tak ada lagi penambahan-penambahan di Pulau Patmos, dalam penjara, di gurun pasir ketika ke Damsyik, itu nggak ada lagi. Semua sudah disampaikan kepada murid-muridnya yang asli. Yang ketiga, Bung, terkait dengan penulis di Pulau Patmos. Kalau itu adalah Yohanes murid Yesus, kita lihat dari data KPR dulu. Kita lihat di KPR 4 nomor 13. Apa yang dikatakan di sana? Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa. Dalam bahasa Yunani, orang biasa ini agrammatos. Agrammatos ini artinya buta huruf. Agrammatos artinya ini tidak terpelajar. Mereka bukan dari golongan Farisi. Mereka tidak mengerti Torah. Mengerti tidak bisa kemudian memahami tentang pengajaran firman Tuhan. Lalu bukan hanya sebatas itu. Mereka justru mengatakan bahwasanya dia ini idiota. Tomasato, dan mereka tidak mengenal. Di situ dikatakan dengan sangat jelas bahwa dalam bahasa aslinya Yohanes dikatakan bahwa dia ini tidak terpelajar, buta huruf, dan juga dia idiot. Mohon maaf, ini data. Di dalam kitab saudara terjemahan lama dikatakan bahwasanya Yohanes ini agrammatos kai idiotes. Selain dia buta huruf, dia juga idiot. Ini terjemahan lama. Original teksnya begitu. Jadi bagaimana mungkin kemudian
Yesus menyampaikan firman di tahun 30 sampai 33, naik dia ke langit. Si idiot 70 tahun kemudian baru menulis kitab. Bagaimana cerita itu? Mohon maaf, ini data. Sehingga saya mengatakan kepada saudara, yang menulis kemudian di Pulau Patmos itu mustahil Yohanes anak Zebedeus murid Yesus, mustahil. Itu yang keempat. Yang kelima, coba Anda lihat dan terawang lagi apa pengakuan daripada Yohanes di dalam catatannya, penulis Yohanes maksud saya. Tepatnya di Yohanes 21 nomor 25 sampai nomor 20, 24, 25. Apa yang dikatakan oleh penulis Yohanes? Dialah murid. Coba. Penulis Yohanes mengatakan dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semua ini. Jadi penulisnya menunjuk kepada seorang murid bahwa murid Yesus telah memberikan kesaksian kepada penulis sehingga penulis menulis. Nah sekarang penulis yang menulis ini siapa? Oh Yohanes murid. Oh tidak mungkin. Andaikan Yohanes murid Yesus yang menulis buku Yohanes, maka dia akan mengatakan akulah murid. Tapi dia mengatakan dialah murid. Dia bukan aku. Artinya bahwasanya benar-benar penulis daripada buku Yohanes ini sama sekali bukan murid Yesus, apalagi yang menulis di Pulau Patmos terkait Yesus Tuhan, Yesus Alfa Omega, Yesus yang awal. Ini cerita siapa? Sedangkan murid Yesus aja bukan. Ketika dikatakan hauto, dialah murid itu sendiri, matetes sebagai murid, itu terbukti bahwa yang menulis ini bukan Yohanes. Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semua ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu betul. Harusnya kalau Yohanes yang menulis buku Yohanes, tulisannya gini, dialah murid, akulah murid yang memberikan kesaksian tentang semua ini dan yang telah menuliskannya, dan kami tahu bahwa kesaksianku itu benar. Kesaksianku, bukan kesaksiannya. Tapi ternyata yang tertulis di sana adalah kesaksiannya. Oke teman-teman, saya turun dulu teman. Saya ada di lapor ini, turun dulu naikkan lagi ya. Silakan saudara Immanuel ditanggapi, silakan. Turun dulu sejenak. Melaporlah. Terima kasih Bang Juma. Saya tanggapin walau Bang Juma belum ada, tapi mungkin bisa didengar atau mungkin bisa disampaikan. Perihal mujizat ini ya disampaikan bahwa tadi Yohanes orang yang idiot lah atau buta huruf atau apa gitu. Tapi kalau untuk penerimaan wahyu kan ya maaf ya Bang ya, kan bukannya kuasa Tuhan atau kuasa ilahi itu luar biasa ya Bang. Artinya kita tidak bisa membatasi orang ini idiot atau orang ini buta huruf atau sebagainya. Ya mungkin sepemahaman saya terkait dengan keajaiban atau kehebatan Tuhan itu kan juga terbukti dengan wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad. Ya kan ini ceritanya bahwa Nabi Muhammad juga kan sebenarnya tidak bisa membaca, tapi akhirnya bisa dipercayakan Quran turun pada dia wahyunya gitu. Jadi artinya Tuhan itu bisa memilih siapa aja lah untuk memberikan wahyunya. Itu satu yang saya mau sampaikan terkait dalilnya Bang Zuma tadi yang menyebutkan bahwa tidak mungkin seorang Yohanes yang menulis kitab wahyu itu. Jadi kalau saya bilang bahwa ya bisa jadi benar itu Yohanes yang menulis gitu, terkait dengan apa yang disampaikan di kitab wahyu. Terus yang saya mau tanyakan lagi Bang, kalau memang Yesus itu bukan Tuhan, Nggapi dulu tadi itu bahwa Yohanes berkata bahwa dialah murid. Sentuh juga itu Bang, silakan. Justru saya nggak sampai ke situ, Bunda Rama, karena itu kan tadi kan disampaikan bahwa siapa orang itu kan Bang Zuma sendiri kan menyampaikan bahwa kemungkinan adalah Markus gitu kan. Nah, kalau memang itu kemungkinan adalah Markus, dalilnya dari mana gitu? Ada bukti apanya yang mau menyatakan bahwa itu memang adalah Markus? Jadi kan pernyataan itu kan bukan datang dari saya, tapi kan dari Bang Zuma yang bilang bahwa itu muridnya Yohanes. Nah, siapa muridnya Yohanes kan Bang Zuma bilang tadi mungkin Markus. Ya buktikanlah kalau itu memang muridnya Yohanes adalah Markus kan gitu.
Karena kan tadi kan dalilnya saya kan menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan sudah disebutkan oleh Yohanes. Yohanes yang mana? Yohanes yang di Pulau Patmos. Di Pulau Patmos itu Yohanes yang mana? Yohanes muridnya Yesus, kan gitu. Gitu sih Bang Zuma. Coba baik. Bang, kira-kira gimana tuh Bang? Saya baik saudara, baik. Saya intinya gini sih Bang. Siap. Jembatan atau bridgingnya itu sampai dengan di Yohanes di Pulau Patmos itu kok bisa dia menyebutkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Oke, baik. Kok bisa gitu loh Bang? Kalau tadi Abang sampaikan bahwa di dalam kitab Injil Yesus itu adalah messenger of God, yes, saya utusan Tuhan, messenger of God gitu. Tapi yang menjadi keimanan kita sebagai Kristen itu kan adalah bahwa Yesus itu utusan sekaligus Tuhan. Nah, itu kan dijelaskan di dalam kitab Wahyu. Jadi kan Abang kan perlu memutuskan ini gitu loh Bang. Kalau memang bahwa Yesus itu bukan Tuhan, kok di Wahyu diceritakan bahwa Yesus itu Tuhan gitu loh. Baik. Gitu Bang, cuma gitu kira-kira Bang ya, paham ya Bang? Iya, Bang, saya kurang bisa ini nih menjelaskan nih. Baik Bung, baik. Ya, silakan. Sebelum sampai ke sana, saya ingin sedikit mengulas tentang baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kenapa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dikatakan buta huruf? Jawabannya Al-Quranul Karim surah Al-Ankabut ayat 48. Tolong yang muslim dicatat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitab wala takhuttu biyaminika izallar tabal mubatilun. Dan engkau wahai Nabi Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran. Kamu buta Torah, kamu buta Zabur, kamu buta Injil. Dan engkau tidak pernah menulis satu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Nah, ini Al-Quran menarasikan Rasulullah Muhammad SAW dikatakan buta huruf, bukan buta huruf Al-Quran. Tidak. Rasulullah tidak pernah kemudian membaca sebuah kitab sebelum mendapatkan pewahyuan Al-Quran. Itu maksudnya. Dia buta tentang Torah, dia buta tentang Mazmur, dia buta tentang Injilnya Nabi Isa. Gak pernah sama sekali dia membaca buku-buku itu. Kitab-kitab itu gak pernah sama sekali. Nah, sehingga ketika Al-Quran itu datang kepada beliau, justru dialah yang membacakan kemudian Al-Quran. Huwaladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah yang mengutus kemudian Rasulnya Muhammad kepada kaum yang buta tentang kitab terdahulu dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan. Tuh, Rasulullah membacakan. Berarti dia tidak buta huruf. Beliau yang membacakan. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim, yang membacakan kepada mereka ayatihi, ayat-ayat Al-Quran. Artinya Rasulullah buta huruf tentang kitab terdahulu, sehingga dia tidak belajar, tidak melakukan penyelidikan untuk kemudian menulis, menyampaikan Al-Quran. Ini murni wahyu. Karena Rasulullah tidak seperti Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus melakukan penyelidikan terdahulu tentang kitabnya orang Yahudi, tentang pengajaran Yesus, tentang peristiwa-peristiwa. Habis itu dia nulis, ditulis. Habis itu beberapa tahun kemudian dijadikan sebagai kitab suci oleh orang-orang yang justru bukan orang Yahudi. Itu yang pertama. Untuk menyangga bahwa Anda menyamakan yang di Pulau Patmos, yang buta huruf kalau adalah Yohanes, dan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kembali kita, pertanyaan saudara. Saya jawab, kenapa Yohanes itu disebut Markus? Baca KPR 12 nomor 12. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang juga disebut sebagai Markus. Coba, disebut Markus juga dia. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Jadi Yohanes ini juga disebut Markus. Si Yohanes ini. Nah, sekarang kita melihat kitab Wahyu.
Kalau Anda membawa data wahyu yang tadi sebagai firman Tuhan, kita baca pelan-pelan. Wahyu 1 nih, Wahyu 1. Coba kita lihat. Inilah wahyu Yesus Kristus. Nah, artinya apa nih? Yesus yang menyampaikan kepada penulis. Kalau Yesus yang menyampaikan kepada penulis, maka tolak ukurnya adalah ucapan Yesus ketika 70 tahun yang lalu. Saya ulang, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Kapan Yesus menerima wahyu dari Allah? Kapan Yesus menerima wahyu dari Bapa? Pada saat kapan? Pada saat dia 3 tahun mengajarkan hikmat Injil kepada Bani Israel. Akal sehat mana yang mau membantai ini? Orang waras mana yang ingin menolak ini? Yesus menerima firman pada saat dia hidup bersama dengan murid-muridnya di tengah-tengah Bani Israel, di Galilea, di tanah Yudea, di tanah Nazaret. Itu tak ada mentahan. Artinya penulis wahyu harus jujur mengakui bahwa kalau engkau betul-betul menerima wahyu dari Yesus, maka yang ente harus ucapkan dan tuliskan adalah cakupan-cakupan Yesus, ajaran Yesus ketika Yesus 3 tahun ngajar. Jangan ente tambah-tambahin. Air jadi darah, segala macam. Jangan ente tambah-tambahin. Karena Yesus tidak pernah mengucapkan ucapan itu. Sementara ente mengakui bahwa yang engkau tuliskan adalah karunia Allah yang datang kepada Yesus. Kapan Allah memberikan wahyu kepada Yesus? Kapan? Pada saat Yesus ada di tengah-tengah Bani Israel. Orang berakal pasti akan paham ini. Kita lanjut membaca. Wahyu, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus terjadi. Jadi Allah menunjuk Yesus sebagai penyampai wahyu agar Yesus menyatakan kehendak Allah kepada murid-murid Yesus. Jadi bukan Yesus yang Tuhan. Yesus menerima firman dari Allah agar Yesus menyampaikan firman Allah kepada hamba Allah, bukan kepada Kristen. Kristen bukan hamba Allah. Kristen hamba Yesus, menghambakan diri kepada Yesus. Kita lanjut dalilnya. Lalu dikatakan, dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Coba lihat. Coba lihat. Kalau Yohanes yang menulis kitab Wahyu ini, maka dia akan mengatakan, dan oleh malaikatnya yang diutusnya, dia telah menyatakannya kepada aku hambanya. Tapi faktanya, dia menyatakan kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Ini siapa yang nulis? Ini siapa yang nulis? Yohanes? Tak mungkin. Tak mungkin Yohanes. Ini siapa? Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan bersaksi tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Ini kapan ini terjadi? Tadi katanya wahyu Yesus diterima dari Allah. Berarti cerita 70 tahun yang lalu. Ini sekarang beda lagi nih. Ini data, Bung. Jadi kalau sudah wahyu 1 yang error, jangan pernah menjadikan wahyu 2, 3 dan seterusnya itu sebagai acuan dalam beriman. Error pastinya. Makanya saya katakan beberapa saat yang lalu, agama yang bermasalah kitab sucinya, pasti agamanya pun bermasalah. Tuhannya bermasalah, agamanya bermasalah, rasulnya bermasalah, semuanya pasti bermasalah. Dan orang-orang di dalamnya pun pasti bermasalah. Saya ulang, 1 menit terakhir. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jujur dong akui, ini wahyu Yesus, bukan wahyu siapa-siapa. Berarti kalau wahyu Yesus merujuk 70 tahun yang lalu, yang dianugerahkan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya yang harus segera terjadi. Dan setelah malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah. Harusnya aku telah bersaksi tentang firman Allah. Saya ingin berdialog dengan orang yang menggunakan data dan yang menggunakan pendekatan akal biar ilmiah dan rasional. Silakan, Bu. Saya tutup lagi.
Silakan Bang Oh ya Immanuel. udah, silakan. Iya Bang. Oke. Ini wahyu dari Yesus Kristus. Waktu Yesus Kristus memberikan wahyu, berarti kan dia di sini sebagai Allah ya Bang ya, ya kan? Waktu Yesus memberikan yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkan kepadanya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi dan oleh malaikat yang diutusnya. Dan Yesus juga bisa mengutus malaikat ya Bang. Kalau Yesus bisa mengutus malaikatnya, bukannya dia Allah Bang? Apa iya manusia bisa mengutus malaikat? Apakah pernah terjadi seperti itu? Perihal Yohanes yang telah bersaksi tentang firman yang telah dan tentang kesaksian diberikan oleh Yesus Kristus, ya betul kan, memang dia punya Injil Bang, tapi kan Injil berbeda dengan wahyu kan Bang. Maksudnya Injil itu kan pengajaran-pengajaran yang harus dilakukan, yang harus diikuti, yang harus diturutin supaya menuju kepada jalan keselamatan kan gitu. Tapi kalau wahyu kan bukannya disampaikan oleh Yesus ketika dia sudah mati dan ketika dia sudah naik dan ketika dia menjadi Allah itu sendiri. Gitu ya Bang. Jadi rasanya sih kalau melihat ketuhanan Yesus, ya berarti di sini Yesus benar dong Bang sebagai Tuhan Bang. Dan kira-kira seperti itu Bang. Coba Bang mau ditanggapi. Baik saudara saya. Jadi kalau sebuah narasi dibangun, asas prakarsanya kemudian itu bukan pewahyuan, tetapi hanya duga-menduga dan seterusnya. Apapun yang tertulis di dalamnya itu pasti error. Walaupun dikatakan Yesus itu Tuhan, Yesus pencipta langit dan bumi, tapi kan narasi di awalnya, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Berarti kalau pengakuan penulis merujuk kepada dimensi Yesus, wahyu dan Allah, berarti di sini harus kita dudukkan Yesus ini sebagai apa dulu? Adapun dia Tuhan belakangan, ya itu Kristen. Itu Kristen. Tapi kita lihat dulu nih, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan, didome, yang diberikan, yang diilhamkan. Siapa yang mengilhamkan dan siapa yang menerima? Yesus dalam Yohanes 17, dan Yesus dalam Yohanes 12, dan Yesus dalam Yohanes 14. Ketika berbicara mengenai firman, Yesus ini manusia yang menerima wahyu. Yesus ini manusia yang menerima ilham. Apa yang diucapkan adalah apa yang diterima. Sekarang kita takar kemudian di wahyu ini. Saudara mengatakan dia punya malaikat, sehingga dia adalah Tuhan. Bung, coba Anda lihat Wahyu 12 nomor 7. Apa yang tertulis di sana? Naga, sang iblis tua, itu berperang dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Berarti naga si iblis tua ini juga Tuhan. Karena dia juga punya malaikat, gitu maksudnya. Oh, tidak bisa. Sedangkan yang dimaksud dalam pewahyuan, kalau kita menggunakan akal menelaah, malaikat-malaikat ini malaikatnya yang kembali kepada Allah, bukan kepada Yesus. Coba saya baca pelan-pelan. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya. Nya ini merujuk kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada Yesus. Yesus hanya menerima wahyu yang dikelilingi oleh pewahyuan, yang dikelilingi kemudian oleh malaikat. Sampai-sampai dalam kitab saudara, untuk mendapatkan kekuatan pun Yesus dikawal oleh malaikat. Nabi-nabi dikawal oleh malaikat. Nabi Musa dikawal malaikat. Elia dikawal malaikat. Abraham dikawal malaikat. Baginda Rasulullah Muhammad SAW 22 tahun lebih dikawal malaikat. Apa masalahnya kemudian? Nah sekarang, ketika saudara memanifestasikan intisarinya keimanan saudara, sekali lagi saya katakan,
Itu adalah ranah iman, saudara. Saya tidak ingin mengganggu itu. Saya hanya ingin mengatakan, saya mengajak saudara-saudara saya Kristen dalam bentuk rahmat ajaran Islam ini. Saya ingin menyampaikan bahwasanya kebenaran mutlak itu ada di atas kepala kita. Bukan di iman, tapi di kepala. Apa itu? Iman nanti dikatakan benar ketika sinkron dengan akal. Dan itu pesan Yesus. Kasihilah Tuhanmu, kasihilah sesamamu manusia. Dengan apa? Dengan akal budi, bukan dengan iman. Itu pesan Yesus. Nah, kita berlanjut. Kalau saudara mengintisarikan kemudian, 1 menit. Mengintisarikan kemudian bahwa Kristen itu menuhankan Yesus, selesai. Pokoknya kami nggak mau tahu. Kami nggak mau tahu Bang Supa, EGP dengan semua itu. Yang penting Yesus adalah Tuhan kami. Oke. Please, silakan duduk yang tenang. Izinkan saya membawa satu data kemudian. Di dalam Matius 7, apa kata Yesus? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, sekarang gini, Matius 7 berpesan, Yesus berpesan, waspada kepada nabi-nabi palsu. Yesus kira-kira pada saat itu berbicara kepada orang Kristen, penyembahnya, atau waspada, atau berbicara kepada Bani Israel, muridnya. Karena murid dan hamba itu beda. Murid-murid Yesus mendudukkan Yesus sebagai nabi, rasul, Mesias, Kristus. Sedangkan Kristen, penyembahnya mendudukkan Yesus sebagai Tuhan. Itu beda. Yesus ketika mengajar, kurikulumnya Israel, tak ada non-Israel di situ. Semua Israel. Jadi ketika Yesus berpesan, apapun itu, pesannya kepada Bani Israel. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, wahai Bani Israel. Dengan menyamar seperti domba, wahai Bani Israel. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas, wahai Bani Israel. Ibarat sebuah kandang, Kristen di luar kandang nih. Yesus berbicara di dalam kandang dengan domba-dombanya. Kristen di luar, belum masuk. Dari buahnya lah wahai Bani Israel, kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri dan buah duri dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, maupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan pasti dibuang ke dalam api neraka. Jadi, wahai Bani Israel, dari buahnya lah mereka kalian akan mengenal siapakah pengajar-pengajar palsu dan siapa pengikutnya. Apa buahnya? 1. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Tuhanku yang ada di surga. Jadi ada orang memanggil Yesus Tuhan, memanggil Yesus Tuhan, memanggil Yesus Kurios, memanggil Tuhan Kristus, Yesus Kristus, memanggil dia Mesias, tapi pola ibadahnya, prosesi ibadahnya, ritual agamanya bukan berdasarkan kehendak Bapa. Itu kata Yesus. Dari buahnya di situ ketahuan. Buah selanjutnya adalah mereka bernubuat dengan menggunakan namaku. Yang ketiga, mereka mengusir setan dengan menggunakan namaku. Buah yang keempat, mereka bermujizat dengan memakai namaku. Ingatlah wahai Bani Israel, itu buah-buah dari pengajar nabi palsu. Pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah sekarang saya serahkan kepada saudara Immanuel. Kira-kira akibat Anda mengimani pengajaran-pengajaran di Pulau Patmos, buku Wahyu tadi, Anda jatuh pada poin tanda-tanda buah dari pengajaran nabi-nabi palsu. Ingat, yang disebut nabi adalah orang yang menerima wahyu. Itu nabi. Tapi kalau yang diterima ini bukan firman Tuhan, maka nabi tersebut adalah nabi palsu. Ingat itu. Nabi adalah orang yang menerima wahyu. Orang yang menuliskan sesuatu dari tangannya sendiri dan mengatakan itu wahyu, tapi bukan wahyu. Di dalam Ulangan 18 nomor 19 nomor 20, nabi palsu itu harus mati. Nah, coba Anda lihat penulis-penulis Bible yang Anda katakan rasul-rasul itu, ada nggak yang mati baik-baik? Semua mati mengenaskan. Kenapa? Sudah dinubuatkan. Tetapi seorang nabi yang berkata demi namaku
apa yang tidak pernah aku ucapkan kepada mereka. Mereka akan mintai pertanggungjawaban dan mereka harus mati. Mati mengenaskan. Nah sekarang 30 detik, sorry kepanjangan. Sekarang gini, apakah Anda menemukan pada diri saudara dan keluarga saudara, anak-anak saudara, bini saudara menyembah Yesus, memanggil Yesus Tuhan, bermukjizat, pendeta dan pastor Anda bermukjizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus? Berarti Anda harus sadar, Anda sekarang berada pada lingkaran tanda-tanda buah pengajaran nabi-nabi palsu. Silakan bantah saya. Pakai ilmu, pakai data. Monggo. Saya mute lagi. Silakan. Oke Bang Zuma, terima kasih Bang Zuma. Terakhir dari saya Bang Zuma. Saya setuju dengan Bang Zuma bahwa pengajaran Yesus tidak untuk hamba-hambanya, tapi untuk muridnya yang pada saat dia sampaikan itu. Nah, murid-murid ini kan adalah orang-orang Yahudi Bang Zuma ya. Orang-orang Yahudi, bukan di luar Yahudi. Lalu kalau perihal tadi adalah nabi-nabi palsu yang datang dari luar Yahudi, masuk akal yang Bang Zuma bilang. Saya terima argumen itu. Terakhir pertanyaan saya Bang Zuma, perihal mengenai kenabian, bahwa di dalam Kristen, di dalam, kita nggak usah ngomongin Kristen lah, bahwa di dalam pengajaran Yesus, kalau kita lihat kan nabi-nabi itu kan semuanya kan munculnya kan dari lingkungan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel gitu. Nah bagaimana dengan terakhir nih Bang ya, dengan keberadaan dari Nabi Muhammad Bang? Bukannya Nabi Muhammad ini kan munculnya kan 6 abad kemudian setelah Yesus ada gitu, Yesus memberikan pengajarannya. Lalu kenapa Nabi Muhammad ini bisa disebut sebagai nabi Bang, sedangkan dia mungkin bukan keturunan dari Yahudi Bang, atau bukan keturunan dari Israel? Atau kalau keturunan dari Israel, bagaimana sih Bang garis keturunannya, supaya saya juga paham bahwa memang betul rencana keselamatan, ini kan kita kan bicara mengenai rencana keselamatan ya Bang. Keselamatan itu lurus dan tidak berbelok-belok atau tidak putus gitu Bang. Kan begitu ya Bang ya. Keselamatan itu kan harus dari awal sampai dengan akhir, ceritanya jelas, alurnya jelas, siapa yang mendapat perintahnya, siapa yang mendapat wahyunya juga jelas. Kalau sampai dengan Yesus sebagai utusan, sampai Yesus memberikan Injil, itu kan jelas Bang, bahwa dari zaman Daud, dari zaman Musa, sampai dengan disebut Abraham, bapaknya segala bangsa, itu kan jelas Bang. Tapi kalau dengan sampai dengan keturunannya Nabi Muhammad ini seperti apa Bang, sehingga dia cocok atau match untuk dikatakan sebagai nabi pembawa berita keselamatan itu? Silakan Bang, terima kasih. Terakhir Bang ya. Iya, baik. Jadi kalau kita berbicara tentang kenabian, Al-Quranul Karim menjelaskan begini. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Nabi Isa datang kepada Bani Israel, mengajarkan kemudian akan datangnya seorang nabi yang bernama Ahmad. Di dalam Ulangan 34 nomor 10 dikatakan, tidak akan ada lagi nabi yang sama seperti Musa yang akan bangkit di tengah-tengah Bani Israel. Itu satu. Yang kedua, di dalam Ulangan 18 di situ sangat jelas dikatakan, aku Tuhan. Aku Tuhan akan membangkitkan seorang nabi yang sama seperti engkau, Nabi Musa. Loh, tadi katanya sudah nggak ada lagi. Berarti akan ada nabi yang sama seperti Nabi Musa. Tapi bukan dari tengah-tengah Bani Israel. Ulangan 34 nomor 10. Tidak akan ada lagi nabi yang bangkit sama seperti Musa di tengah-tengah Bani Israel. Tapi janjinya, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ingat Bung, ingat.
firman Tuhan akan diberikan kepada mulut seorang nabi tersebut. Siapa dia? Nabi Musa. Dari mulutnya Nabi Musa muncul kitab Torah. Satu. Lalu mana lagi nabi yang muncul di mulutnya juga firman Tuhan? Ada banyak Bang Suma. Siapa? Nabi Lukas, Nabi Markus, Nabi Matius, Nabi Yohanes, Nabi Paulus, Nabi Petrus. Banyak. Karena buku-buku mereka sekali. Kenapa? Karena tulisan mereka bukan dari pewahyuan, tapi berdasarkan penyelidikan, penelitian, penyusunan, edit, seterusnya. Berarti bukan firman Tuhan, tapi berasal dari mulutnya. Betul, dia jatuhnya di data nomor 20, nomor 18 dari ulangan tadi. Seorang nabi yang terlalu berani mengucapkan perkataan yang bukan perkataan dariku, akan kumintai pertanggungjawaban dan dia harus mati. Nah sekarang, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Nabi itu sama seperti Musa. Nabi Musa perang, Nabi Musa membantai semua lawan-lawannya, Nabi Musa kemudian membebaskan kaumnya, Nabi Musa kemudian memberikan hukum baru kepada bangsanya. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini memerdekakan kaumnya. Hukum-hukumnya kemudian itu dua. Yang ketiga, coba kita lihat Bung, di dalam Bilangan 12 nomor 6. Tuhan berfirman, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia, nabi tersebut, dalam mimpi. Ini kata Tuhan. Kalau diimani ini adalah firman Tuhan oleh teman-teman Kristen. Lalu kenapa saya membawa data ini? Di dalam kitab Kejadian 49 nomor 10 Bung, dikatakan begini. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya lah akan takluk bangsa-bangsa. Apa maksud dalil ini? Maksudnya, kerajaan ini tidak akan berpindah dari pundak Yehuda. Yesus keturunan Yehuda. Yesus keturunan Yehuda. Kerajaan yang ada pada bangsa Yehuda tidak akan bergeser, tidak akan beranjak, tidak akan berpindah dari kakinya sampai dia, oknum yang berhak atasnya itu datang. Siapa oknum yang berhak itu datang? Siapa? Tanda-tandanya adalah dia akan menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Hanya ada dua kandidat. Siapa? Yesus atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang mana hukum-hukum dari Yesus? Lukas, oh itu hukum dari Lukas. Yohanes, oh itu hukum dari Yohanes. Markus, oh itu dari Markus. Filipi, Roma, oh itu hukum dari Paulus. Yang kita minta hukum dari Yesus mana? Ada? Tak ada. Kitabnya? Tak ada juga. Loh, jadi bukan Yesus. Apa buktinya bukan Yesus? Mari kita lihat. Di dalam Kisah Para Rasul 3. Ini mengutip ulangan 18 tadi. Kisah Para Rasul 3 menerangkan begini. Di data nomor 22 sampai 23. Ini data hasil penyelidikan daripada Lukas. Kita hargai karena ini adalah karya ilmiahnya Lukas. Dikatakan gini. Bukankah telah dikatakan Musa? Maksudnya merujuk kepada ulangan tadi. Tuhan Elohim akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Apa perintahnya kemudian? Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakan kepadamu. Apakah Yesus didengarkan? Ketika datang ke tengah-tengah Bani Israel, borok-borok didengarkan. Mereka malah berusaha untuk membunuh. Yesus berusaha dibunuh. Bahkan menurut Kristen berhasil dibunuh. Jadi bagaimana mungkin dia sama seperti Nabi Musa? Bagaimana mungkin tongkat kerajaan Yehuda ada pada pundaknya sementara dia tidak mampu menaklukkan hukum-hukum? Dia yang mati malah. Di data nomor 23-nya disebutkan apa? Dan akan terjadi. Nah itu. Ini nubuatan. Dan berarti kalau tidak terjadi maka Lukas pembohong. Kalau terjadi berarti Lukas adalah wartawan yang top karena dia mampu menuliskan karya ilmiah yang berkesesuaian dengan apa yang terjadi hari ini.
Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibunuh dari umat kita. Ini data, Bu. Menurut data ini, setelah Nabi itu datang kemudian, orang-orang yang tidak mendengarkan perkataan akan exulotero, akan dibasmi, akan dilenyapkan, akan kita. Apakah Yesus memusnahkan penolak-penolaknya, atau justru Yesus yang dimusnahkan di atas tiang salib? Begitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, siapapun yang menghalangi dakwanya rata dengan bumi. Orang-orang Yahudi di Madinah, orang-orang non-Muslim, kemudian orang-orang Quraisy di Mekah, rata dengan bumi dibuat. Nabi Musa ketika diperintahkan menghancurkan semua orang-orang Baal, orang di tanah Kanaan, rata oleh Nabi Musa kemudian. Nabi itu sama seperti Nabi Musa. Makanya Yesus mengatakan apa, Bu? Kerajaan Allah akan diambil daripadamu, dan akan diberikan kepada bangsa yang berhak. Itu diterangkan kemudian oleh Yesus di dalam catatan Matius 21 nomor 43. Sebab itu aku berkata, ini Yesus yang berkata, ini Yesus yang berkata, tolong dipercaya. Yesusnya yang berkata, bukan Bang Suma, bukan masjid, bukan ulama, bukan ustadz, bukan kiai. Yang berkata ini Yesus sendiri menurut Matius. Kalau dipercaya, saudara-saudara percaya kepada Yesus, percayalah dia yang mengatakan, sebab itu aku Yesus berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Ini lihat perkataan Yesus nih. Yesus adalah keturunan Yehuda. Kejadian 49 nomor 10. Nabi Yakub meramalkan kemudian Yehuda, wahai anakku Yehuda, kamu puncak kejayaan anak-anakku. Saudara-saudaramu akan tunduk kepadamu, wahai anakku Yehuda. Tapi ada zaman di mana kerajaanmu itu akan diambil dan diberikan Elohim kepada dia yang berhak, yaitu yang mampu menaklukkan hukum-hukum langit pada bangsa-bangsa lain. Yesus keturunan Yehuda berkata, sebab itu aku berkata kepadamu, mu di sini terdiri dua huruf M dan U. Mu sama dengan Bani Israel. Wahai Bani Israel, kerajaan Elohim yang datang kepada Yehuda jatuh kepada Daud, jatuh kepada Salomo, jatuh kepada Yesus, semuanya akan diserahkan kepada bangsa lain. Bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu, wahai Bani Israel, dan akan diberikan kepada satu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Sekarang kerajaan mana yang dimaksud? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan pondasi kerajaannya kemudian di tanah Mekah Madinah. Hari ini 1400 tahun gaung daripada raja yang datang kemudian dari keturunan Abraham Ismail, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia kemudian orang dilumpuhkan dengan ajarannya, yaitu puasa. Takluk kemudian orang Indonesia jaraknya 12 jam dari tanah Mekah, tunduk kepada hukum wajibnya puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Subhanallah. Bangsa Indonesia yang tadinya jaya dengan banyak kerajaan-kerajaan hebat, Sriwijaya, kerajaan Goa Makassar, kerajaan Majapahit, kerajaan Pajajaran, semua tunduk kepada hukum-hukum la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tunduk. Dan bulan ini semuanya pengikutnya berpuasa. Siapa kita? Kok bisa sejauh itu naik pesawat 12 jam, hukum yang dibawa 1400 tahun masih gemilang sampai hari ini? Umat Islam seluruh Indonesia berpuasa.
Itu hukum-hukum yang ditaklukkan kemudian kepada siapapun yang ada di depannya. Makanya Bung, sekali lagi saya katakan, ini terakhir, 30 detik terakhir, mohon diizinkan. Ulangan 33, di mana Tuhan kemudian menubuatkan dengan sangat jelas. Ulangan 33 nomor 2, apa yang dikatakan oleh Tuhan? Tuhan datang dari Sinai melalui Nabi Musa, dan terbit dari Seir melalui Nabi Isa, Yesus. Ia nampak bersinar dari pegunungan Paran melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan datang dari tengah-tengah 10.000 orang suci dari Madinah, lalu kemudian menaklukkan kota Mekah dengan membawa hukum yang menyala-nyala sebagai tiang api di sebelah tangannya, sebelah kanan tangannya. Ini nubuat. Nabi Musa dari Sinai, Yesus dari Seir, lalu kemudian 10.000 dari Paran menaklukkan kota Mekah dari kota Madinah dengan membawa hukum yang menyala-nyala di tangannya dengan membawa pasukan 10.000. Sekarang pertanyaannya, siapa yang menggenapi nubuatan ini? Cuman ini perjanjian lama dirubah ya. Ini bukan puluhan ribu, ini 10.000. Rabbabau. Rabbabau itu artinya 10.000 dalam bahasa Ibrani. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai. Ini adalah berkat untuk Nabi Musa. Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada Seir dan tampak bersinar dari pegunungan Paran. Datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya nampak kepada mereka api yang menyala-nyala. Maksudnya api di sini adalah hukum yang akan membakar semua hukum yang ada di depannya. Hukum jahiliyah, hukum politeisme, hukum animisme, hukum paganisme, semua ditaklukkan oleh hukum-hukum ini. Di Indonesia sebelum Islam datang, betapa banyak pengajaran-pengajaran politeisme, animisme, rata mereka kemudian dibawa oleh ajaran agama Islam. Tapi apakah kita bisa merenungkan sampai sejauh itu? Ya, ulangan 33 nomor 2. Oke, seperti itu saudara, mohon maaf kalau kepanjangan, ini semata-mata edukasi, kita jauh meninggalkan tadi tema, tapi masih ada kaitannya. Agama mana yang kemudian dikelilingi oleh ajaran yang timbul dalam lingkaran pengajaran iblis. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan mempersembahkan manusia dengan mempersembahkan kurban dengan menggunakan manusia, kecuali Dewa Molok. Demikian sementara, silakan. Saya bang, mungkin, bang, terakhir bang, mungkin bang, izin bang, mohon diurai bang, Yohanes 16 bang, Yohanes 16 bang, mohon diurai bang. Yohanes 16 dari data berapa bang? Berarti, ya. Tapi saudara kita masih mau nggak mendengarkan? Ataupun... Takutnya beliau ini, takutnya waktunya ini. Gimana bang Immanuel? Oke bang, terima kasih untuk penjabarannya bang. Siap. Sudah paham. Perihal satu yang memang belum bisa selesai bang, perihal hukum tadi yang abang bilang ya, itu menarik menurut saya. Hukum yang menyala-nyala, hukum yang menaklukkan segala hukum yang ada di dunia ini. Siap. Gitu, ya. Baik. Saya terima informasi dari abang bahwa hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad menaklukkan dunia ini, tapi menurut saya saat ini belum seluruh dunia bang. Iya. Ya, jadi masih ada PR-nya bang. Sedangkan kalau tadi perihal Yesus membawa hukum, karena menurut saya sebagai Kristen hukumnya adalah hukum mengasihi sama manusia dan mengasihi Allah itu sendiri. Nah, hukum mana yang akan menaklukkan dunia sampai dengan pada saat ini kan kita masih belum menemukan datanya itu bang, belum menemukan itu. Jadi artinya kalau abang bilang seluruh dunia, artinya kan harusnya semua orang sudah memeluk agama Islam. Atau kalaupun saya mengklaim bahwa hukum Kristus adalah yang benar, harusnya kan seluruh dunia memeluk agama Kristen. Jadi kan abang tadi kan sudah mengakui juga bahwa ada 2 kandidat, betul ya bang ya? Siap. Yesus dan Nabi Yesus dan Nabi Muhammad, kan gitu. Nah, sampai dengan saat ini saya terima informasi dari abang dan saya memang perlu pembuktian nyata itu bang, karena sekarang belum berakhir soalnya, kan gitu. Siap. Baik. Jadi masing-masing saya terima informasi dari abang perihal kemungkinan kebenaran itu ada di dalam Islam dan kemungkinan kebenaran juga masih ada di dalam Kristen bang. Jadi terima kasih informasinya, bahannya ini saya akan pegang untuk menjadi landasan iman saya, seperti yang abang bilang tadi kan, bahwa kepala harus clear dulu baru sambung kepada iman, kan gitu ya bang. Baik. Oke, terima kasih bang semua. Boleh saya sekali lagi? Silakan bang. Oke, Masya Allah.
Gini saudara, Tuhan menciptakan segala sesuatunya itu berimbang. Ketaatan dan keingkaran. Kebaikan, keburukan. Tinggi, rendah. Pahit, manis. Cakep, kemudian jelek. Wanita, pria. Semua seimbang. Jadi dua agama ini tidak mungkin dua-duanya benar. Tidak mungkin. Pasti ada satu yang salah. Pasti ada satu yang salah. Nah sekarang takarannya adalah seperti ucapan saudara Immanuel barusan. Kristen juga berjaya, Islam juga berjaya. Oke, tapi patron kita, pondasi awalnya Yesus dan Nabi Muhammad. Apakah Yesus yang mengajarkan kemudian manusia 2 miliar ini menyembah dirinya? Bukan. Apakah Yesus yang mengajarkan ibadah hari Minggu? Bukan juga. Apakah Yesus yang mengajarkan Natal? Bukan juga. Apakah Yesus yang mengajarkan kemudian makan babi? Bukan juga. Apakah Yesus yang mengajarkan meninggalkan hukum Taurat? Bukan juga. Apakah Yesus yang mengajarkan untuk mengkitabkan buku-buku kanonik dan surah-surah Paulus? Bukan juga. Jadi yang Anda sebutkan tadi sebagai kuantitas, itu bukan kualitas pengajaran Yesus. Yesusnya Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa Vatikan, agar jangan bangsa Roma, agar jangan ke bangsa Indonesia, tapi murid-muridnya dipesan untuk pergi kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Itu satu. Menyembah Yesus, menyembah Allah. Rasulullah Muhammad SAW menyerukan sejazirah Arab, wahai kalian penyembah-penyembah berhala, berhenti dari itu, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu kata Rasulullah. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Lalu kemudian Isa ketika datang kepada Bani Israel, ya Bani Israel, ani abudullah rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Matan yang harus diajarkan kemudian, kalau Yesus dikatakan sama seperti Nabi Musa, harusnya orang Kristen menggaungkan tidak ada Tuhan selain Allah dan Yesus adalah utusan Allah. Berarti ente juga menjadi Muslim. La ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah. Muslim juga berartinya. Tapi apa yang terjadi? Saya katakan gini, ini bocorannya. Kenapa Kristen itu cepat jaya dan besar? Satu, pada saat orang-orang Parisi menjual kitab mereka, mengajarkan ajaran konsep mereka kepada orang Vatikan Roma Yunani, Vatikan Romawi dan Yunani tepuk tangan. Yang selama ini dari nenek moyang kita ribuan tahun kita menyembah dewa-dewa yang nusul menjadi manusia seperti Attis, Osiris, Horus, tidak pernah memiliki kitab. Alhamdulillah, alhamdulillah kok. Puji Tuhan, hari ini kita sudah punya kitab. Mari kita seleksi kitab mana yang kita pakai. Oh Lukas. Kalau ini apa? Ini Matius. Ini Filipus. Oh jangan dipakai itu. Ini Barnabas, jangan juga dipakai. Ini Thomas, jangan dipakai. Sembunyikan Apokripa. Ini yang dipakai Lukas, Markus, 4 aja yang kita loloskan dengan surah-surah Paulus. Maka kenapa Kristen berjaya? Karena yang mengajarkan kekristenan itu adalah kerajaan besar yang hampir menguasai separuh bumi. Kekaisaran Romawi yang cangkangnya berpindah tengah bumi ini. Sehingga ketika Kristen, ketika Katolik dijadikan sebagai agama resmi kerajaan, maka siapapun yang ada di depannya harus nyembah Yesus, 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 Yesus. Kembali kepada dasarnya, emang Yesus ngajarin nyembah dirinya? Tak ada. Apa kata Yesus? Dari buahnya kamu akan mengenal dia. Kata Tuhan di dalam kitab Kejadian 5, aku akan membuat permusuhan antara engkau dan antara keturunanmu dan antara engkau dan dia. Keturunanmu dan keturunannya akan saling meremukkan. Berarti ajaran Tuhan dan ajaran iblis, ajaran para nabi dan ajaran iblis akan saling tempur. Jangan Anda mencari bahwasanya ini akan kalah menang, Islam akan satu-satunya agama. Jangan juga Anda menunggu itu, bahwa nanti setelah Islam satu-satunya agama di muka bumi ini, baru kemudian saya mau bertaubat, atau nanti setelah Kristen satu-satunya. Jangan, karena iblis tidak akan pernah diam.
Iblis sudah bersumpah di hadapan Tuhan, aku akan membuat semua keturunan Adam itu masuk ke dalam neraka bersamaku. Jadi kalau hari ini banyak dari pengikut Kristen, jangan Anda lihat banyaknya, tapi tanyakan kepada diri saudara, kira-kira ngajarin Kristen ini siapa? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan kekristenan. Syarat menjadi Kristen baptis, Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun. Dengan demikian, banyaknya Kristen bukan menjadikan sebuah tolak ukuran kebenaran. Karena kenapa? Yesus tidak pernah mengajarkan satu manusia pun untuk menjadi Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan pun untuk menyembah dirinya. Yesus selalu mengajarkan sembahlah, 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 sembahlah. Siapa? Hakikat yang ada di langit. Rabbus samawati wal ard. Terakhir, tanda-tanda pengajaran nabi palsu setelah Yesus itu terangkat ke langit, kata Yesus adalah dia akan memuliakan aku. Nabi asli ketika datang setelahku, roh kebenaran setelah datang kepadaku, roh kudus setelah datang setelahku, roh kebenaran yang datang setelahku adalah memuliakan aku. Begitu Kristen muncul, apa yang terjadi? Terkutuklah dia yang ada di atas tiang salib, ditampar, ditonjok, diludahin mukanya, ditombak, kemudian jadikan jadi mayat, dikubur, lalu bangkit menjadi Tuhan. Apakah itu memuliakan Yesus? Tidak, itu menistakan dan menghinakan. Sedangkan ketika Al-Quran datang, baginda Rasulullah Muhammad SAW sekuat tenaga beliau mencuci Nabi Isa alaihissalam dari tuduhan dan fitnahan-fitnahan orang kafir. Nabi Isa yang lahir tanpa ayah, yang mengajarkan hikmah Injil kepada Bani Israel. Sungguh tidak kalian bunuh, sungguh tidak kalian ludahin, sungguh tidak kalian katakan terkutuk. Dia adalah hamba yang suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Tapi kalau kita berbicara tentang Kristen, oh dosa-dosa kamilah yang ditanggung. Dosa curi ayam, dosa curi sapi, dosa bunuh orang, dosa perkosa orang, dosa membunuh dan seterusnya ditanggung oleh Yesus. Begitu hinanya Yesus, ya Allah ya Karim. Kalau di Islam Nabi Isa adalah Nabi alaihissalam, atasnya keselamatan, terkemuka, tersohor, terkenal di dunia dan di akhirat, dan kami menjulukinya alaihissalam, atasnya keselamatan, tanpa celah, tanpa hinaan, tanpa noda. Di Kristen berdiri di atas leha-leha, memberikan semua dosanya ke oknum Yesus, supaya Yesus yang terkutuk di atas tiang salib, sehingga bertolak belakang dengan nasihat Yesus dalam Yohanes 16, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Subhanallah, ajaran itu hanya didapatkan di dalam ajaran agama Islam. Orang Yahudi sebagai tuan rumah, umatnya Nabi Isa, umatnya Yesus, menolaknya dan mengatakannya, Yesus anak hasil zina. Yesus adalah manusia yang direbus di dalam neraka, dalam tinja, di dalam kolakan tinja yang mendidih. Na'udzubillahi min zalik. Hadir lagi Kristen, Yesus adalah manusia terkutuk di atas tiang salib, yang dengan kasihnya dia telah menebus dosa-dosa kita dengan mati secara terkutuk. La haula wala quwata illa billah. Ini adalah fitnah yang qala Allah ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilaihi min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Wahai Tuhanku, sungguh aku tidak pernah mengajarkan kepada mereka untuk menyembahku. Yang aku ajarkan adalah sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Aku tidak berhak mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku ajarkan kepada mereka. Al-Quran kembali meluruskan itu. Saya kira begitu saudara Immanuel. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini bisa menjadi sebab hidayah kepada Anda. Satu lagi. Tadi saudara, mohon maaf, satu lagi. Anda mengatakan ajaran kasih. Masya Allah. Ini bagus ini. Ajaran Kristen itu memang ajaran kasih. Saya akui itu. Itu adalah ajaran kasih. Makanya Al-Quran mengatakan waqala innamat tahastum min dunillah awthanan mawaddatan bainikum fid hayatid dunya. Orang yang menyembah selain daripada Tuhan yang benar akan dilahirkan rasa kasih sayang di antara mereka. Tapi kasih sayangnya hanya sebatas dunia saja. Tapi di akhirat mereka akan saling mengumpat. Wahai emak, waktu kecil ngapain lu ajak aku ke gereja menyembah Yesus? Ternyata Yesus bukan Tuhan. Emaknya pun mengutuk bapaknya. Wahai bapakku, gara-gara kamu aku mengajarkan aku menyembah Yesus. Kakeknya pun gitu. Wahai buyutku, lo gara-gara lu sampai anakku, cucuku, cicitku semua menyembah Yesus. Padahal dia bukan Tuhan. Nah sekarang begini. Mari kita lihat. Kita tolak ukur. Ulangan 11 nomor 1.
tanda-tanda orang yang kasih kepada Elohim. Mereka akan tunduk, taat terhadap ketetapan, ketentuan, hukum-hukum, perintah dan larangan Elohim. Itu adalah tanda-tanda orang yang mengasihi Tuhan. Satu, jika engkau mengasihiku, maka wajib bagimu memegang teguh kewajibanmu, melaksanakan dengan tekun, dengan setia segala perintah, ketetapan, ketentuan dan hukum-hukumku. Itu kata Nabi Musa setelah menerima pewahyuan. Itu adalah kasih kepada Elohim, kepada Tuhan. Nah, kasih kepada manusia, siapa yang menjawabnya? Yesus yang menjawabnya. Apa kata Yesus? Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan itu kepada anaknya, kepada istrinya, kepada bapaknya, kepada saudara-saudaranya, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit alias neraka. Na'udzubillah. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan kasih, pertama, taat kepada hukum Tuhan. Kedua, mengajarkan kepada anak keturunannya untuk taat kepada Tuhan. Bukan menjadi Kristen. Bukan. Karena Kristen itu dibangun dari atas fondasi pembatalan hukum-hukum Tuhan. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus secara terkutuk di atas tiang salib, Dia telah membatalkan segala hukum Taurat beserta semua perintah yang ada di dalamnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bagaimana mau kasih? Perintah Tuhan sudah dibatalin. Sekarang Kristen ibadah minggu, Natalan, nyembah Yesus, tidak bersunat, makan babi, itu perintah siapa? Kata Yesus, percuma mereka memuji aku dengan mulutnya, tapi prosesi agamanya, prosesi ibadahnya hanya mereka lakukan karena perintah manusia. Coba direnungkan. Kami ke gereja hari Minggu, ini perintah siapa ya? Kami Natalan ini yang perintahkan siapa? Menyembah kepada Yesus anak Maria, ini perintah siapa ya? Coba sekali-sekali direnungkan sambil garuk kepala. Makanya di awal tadi saya mengatakan kebenaran itu harus nyampe di rasio keseimbangan. Keseimbangan antara iman dan firman dan juga akal, baru bisa dikatakan benar iman itu kalau dia sinkron, tidak ada pertentangan antara akal dan iman. Demikian untuk sementara saudara, mana tahu besok-besok masih ada waktu, silakan gabung lagi kembali, kita akan berdiskusi dengan tema-tema yang lain. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat siang. Siap. Terima kasih Bang Zuma, terima kasih teman-teman semua. Baik saudara Iman. Nanti akan lebih kita berdiskusi lebih jauh lagi. Terima kasih Bang ya. Insyaallah. Baik saudara Immanuel Max. Sehat terus Bang. Makasih Bang, makasih. Sama-sama. Saya mohon pamit Bang. Baik. Masya Allah. Bergetar arsy Bang. Masya Allah. Bergetar betul. Di teman-teman di bawah nih banyak yang meneteskan air mata ini, Masya Allah. Ya Alhamdulillah. Kalau air matanya jangan air liur ya, gara-gara lihat pola. Jangan-jangan saudara Erik ini salah lihat. Orang itu neteskan air mata, padahal netesnya itu pas di bawah dagu. Tahu-taunya bukan dari mata sumbernya, dari pinggalan bibir, gara-gara lihat bini masak. Sangat jelas ya beda antara yang hak dan yang batil. Allah, iya itu pasti. Ya Allah, karena yang sampai kepada Islam itu hanya mereka yang menggunakan akal di dalam menelaah pelajaran. Inilah enaknya kalau nyimak pemaparan Bang Zuma ya, syarat dengan ilmu. Masya Allah. Panepiro. Dari zaman Zoom sampai sekarang, Masya Allah. Iya. Tadi Gurunda. Iya, gimana Bang? Tadi Gurunda bernarasi tentang ajaran kasih, banyak tuh oten-otennya kepanasan Gurunda. Kasih Al-Quran mengatakan itu hanya kasih sayangnya hanya di dunia saja. Coba tanya, kita buktikan ya. Ini sederhana nih buat teman-teman yang Yosua Gurunda, silakan. Iya, di mana? Di mana? Yosua berapa? Yosua 22 nomor 5? Iya, Yosua 6:21, 8:24, Yosua 10:28, seperti itu Gurunda. Oke. Itu ajaran kasihnya. saya ambil dulu Yosua dua-duanya. Itu. Iya, siap Gurunda.
Jadi dikatakan dalam kitab Yosua 22 nomor 5 gini. Hanya ingatlah kata Tuhan. Ya, kata kitab ini ya Tuhan lah ya kan dalam pembahasan saudara-saudara kita praktisi Taurat. Hanya lakukanlah dengan setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Nabi Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Elohimmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ini yang disebut kasih kepada Tuhan. Kira-kira agama Kristen lolos enggak di sini? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan Elohim, tetap mengikuti perintah Elohim, berpaut pada Elohim, berbakti kepada Elohim dengan segenap hidup, hati, dan jiwa. Kristen lolos enggak? Enggak bisa. Karena semua ketetapan Elohim, semua jalan yang ditunjukkan Elohim, semua perintah yang ada pada Elohim, itu sudah dilenyapkan dengan menjadikan Yesus sebagai tumbal di atas tiang salib. Jadi nggak bisa lagi mereka masuk ke dalam ajaran kasih, nggak bisa. Kasih yang mereka anut itu masuknya ke dalam yang diterangkan kitab suci kita tadi. Itu mereka masuk di situ. Allah mengatakan, "Tsumma," dia kata gini, "mawaddatam bainikum fil hayatid dunya." Mereka hanya berkasih sayang sebatas kehidupan dunia saja. Kalau kita ingin bukti, naikkan saudara Kristen, kita tanya, "Bung, kalau nanti kalian itu hidup di dunia berkasih-kasih sayang, di akhirat, di surga, di kehidupan berikutnya kalian masih berkasih sayang tidak?" Kalau dia bilang iya, minta dalilnya. Sampai bulu alisnya rontok semuanya, tidak akan pernah ditemukan. Tidak akan pernah. Di dunia aja mereka berkasih sayang. Di dunia, habis itu di neraka mereka akan saling mengutuk satu sama lain. Bukan masuk ke neraka pun, di alam kubur mereka sudah saling mengutuk. Bahkan ketika di padang mahsyar pun mereka sudah maki-makian satu sama lain. "Kamu yang ngajarin aku nyembah Yesus." Yang satu mengatakan, "Oh, aku ngajarin kamu karena bapak yang ngajarin aku, emak." Saling mengutuk mereka. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Bukti bahwa kasih sayangnya hanya di dunia, tanya, "Apakah kamu nanti mati masih ketemu dengan ibumu?" Iya. Dalilnya mana? "Apakah kamu yang setia terhadap satu istri yang tidak mau menduakan istrimu, nanti di surga masih bertemu dengan istrimu?" Iya. Mana dalilnya? Mana? Tunjukkan. Tak akan ada ditemukan dalil itu. Berarti Al-Quran benar dengan mengatakan, "mawaddata bainikum fil hayatid dunya." Mereka berkasih sayang hanya sebatas dunia. Sedangkan di akhirat nanti mereka akan saling mengutuk satu sama lainnya. Seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Oke. Mana? Masih ada Oteng? Ya. Belum ada? Banyak pasien di bawah Gurunda, tapi nggak mau naik. Tapi yang mengherankan ini, Dang, Gurunda, Bang Zuma. Landasan iman mereka kan dimulai dengan pembunuhan manusia yang tak bersalah nih. Kan dimulai dengan pembunuhan. Udah Bang Roy Kristen. Nah, landasan mereka dimulai dengan atas namakan itu kasih ajaran kasih. Padahal landasan dasarnya pembunuhan. Gimana itu Bang? Iya. Kita lihat di dalam Amsal 17 apa yang diterangkan di sana. Orang fasik menerima suap dari pundi-pundi untuk apa? Untuk apa? Untuk natah. Apa itu natah? Membentangkan atau mengulurkan atau menyimpang. Jadi tujuan orang fasik menerima suap adalah untuk membelokkan jalan hukum. Nah,
bagaimana dengan ajaran Yesus dengan ajaran Kristen? Ada pembelokan tidak? Tadi jangan kau bunuh orang yang bersalah. Menjadi apa? Bunuhlah orang yang, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Nah, dibelokkan kemudian, bunuhlah orang yang tidak bersalah. Jangan kau mengganggu orang yang kuurapi. Menjadi apa? Ganggulah orang yang kuurapi. Jangan kau bunuh orang yang benar. Menjadi apa? Bunuhlah orang yang benar. Dosa ditanggung masing-masing. Barang siapa yang fasik bertobat dari kefasikannya, maka dia akan hidup. Tapi apa yang terjadi? Dibelokkan lagi. Tak ada orang selamat tanpa penebusan darah. Ini makanya Yesus dalam Matius 26 nomor 24, aku memang enam perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 perkara yang merupakan kekejian dalam hatinya. Salah satunya adalah membunuh orang yang tidak bersalah. Nah, itu kekejian tuh. Jadi penyaliban itu adalah kekejian bagi Tuhan. Pembunuhan di atas tiang salib. Kalau yang dibunuh adalah Yesus, maka itu adalah kekejian. Itu adalah hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Berarti penyaliban ini kalau dianggap sebagai sebuah simbol keselamatan, itu keliru menurut Amsal 6 nomor 16. Demikian. Ya, saya sapa dulu ya Bang Roy. Silakan dibuka mute-nya Bang Roy. Selamat siang. Selamat siang, Bunda. Iya, Bunda agama apa Bang? Fatma. Saya Muslim, Bunda Rahma. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Roy. Iya, sehat selalu Bang. Alhamdulillah saya selalu Bang. Saya kalau naik itu sebentar aja Bang. Sebentar aja nggak lama-lama. Yang penting kan bisa nyalamin guru. Dan ada yang saya tanyakan Bang. Jadi habis ini saya turun. Biar oten-oten. Yang oten kucluk nanti yang naik. Ini Bang Juma Gurunda. Tadi saya sebelum di sini saya sempat nyimak di bawah di komalnya Bang dan Cemumu. Itu ada oten. Itu menanyakan Al-Quran, yang isi Al-Quran itu tentang kalimatullah Nabi Isa. Iya. Nah, ini kan sering sekali nih Bang Juma. Oten-oten ini yang sering ditanyakan itu hampir tidak asing ketika saya menyimak di diskusi lintas agama Bang Juma. Iya. Ya seputaran itulah. Maka yang saya minta tolong diedukasi. Kalaupun ada oten yang di bawah biar naik kepanasan, kalimatullah itu enggak selain Nabi Isa itu yang diciptakan dengan kalimatullah. Itu aja Bang Juma Gurunda, tidak banyak. Mbak Nora terima kasih sudah dinaikkan. Saya nyimak di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaan bagus ya, sahabat-sahabat sekalian, utamanya para pendidik. Jadi kalimat itu harus dipahami terdiri dari 2 kata, kalimat dan Allah, kalam dan Allah. Artinya perkataan Allah atau firman Allah, itu disebut kalimatullah, kalimat yang berasal dari Allah. Nah, kita lihat di dalam Al-Quran, apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Di sini Adam juga disebut dengan terkaitnya Adam alaihissalam dengan pengucapan apa? Kalimat. Kalimat dari mana? Kalimat dari Allah. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Allah. Berarti kalimatullah. Lalu Adam alaihissalam pun menerima, dalam Allah subhanahu wa ta'ala pun ini sebenarnya ajaran pandangan paling rendah.
Pemahaman yang paling rendah yang tidak berdasar terhadap apa? Pengetahuan akan ilmu. Pengetahuan akan pengetahuan akan atau bahasa yang ada muncul dalam Al-Quran. Jadi banyak kalimat yang tidak merujuk kepada Nabi Isa di dalam, banyak sekali. Banyak kalimatullah yang tidak merujuk kepada Nabi Isa alaihissalam. Contoh yang tadi, kalimatullah merujuk kepada Nabi Adam alaihissalam. Surah Al-Baqarah ayat 37. Juga ada diterangkan di dalam Al-Quran surah Taha ayat 122 ya. Itu juga Allah menerangkan bahwasanya di sini Nabi Adam alaihissalam, kalimat ini adalah merupakan sesuatu ucapan kalimat Allah yang diajarkan kepada Nabi Adam, lalu Adam mengucapkan kalimat itu, lalu Allah menerima taubatnya. Yang kedua, kalimat dalam Al-Quran juga merujuk kepada pernyataan ikrar la ilaha illallah. Itu diterangkan di mana? Di Al-Quran surah Ali Imran ayat 64. Jadi banyak data di dalam Al-Quran kalimat ini, kalimatullah ini tidak merujuk kepada Nabi Isa alaihissalam. Pertama tadi kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, sekarang kita lihat. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Wahai ahli kitab, marilah kita merujuk kepada satu ketetapan, satu kalimat, satu kalimah pegangan antara kami dan kamu. Tuh. Perjanjian la ilaha illallah itu juga disebut sebagai kalimat. Yang ketiga, Al-Quranul Karim mengatakan kalimat di dalam Al-Quran itu, kalimatullah itu juga bisa berarti adalah janji-janji Allah atau ketetapan-ketetapan Allah yang merupakan janji. Di mana diterangkan itu? Di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 34. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian walaqad kazzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzzibu wa uzu hatta atahum nasruna wala mubaddila likalimatillah. Jadi janji-janji Allah itu juga terkait dengan kalimat Allah. Likalimatillah. Nabi Isa dari kalimatullah. Artinya kelahiran beliau, diciptanya beliau berdasarkan dengan firman Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah hendak menciptakan, maka dia cukup dengan berkalimah, dengan berkata dari unsur kalamnya. Dia hendak melakukan apapun dengan unsur kalamnya, dengan dia berkata-kata. Yang keempat, kalimatullah itu juga bisa berarti adalah Al-Quranul Karim atau ayat-ayat suci Allah. Diterangkan di mana? Al-Quran surah Al-An'am ayat 115. Jadi bukan hanya Nabi Isa yang berasal dari kalimatullah. Ayat-ayat Al-Quran juga itu berasal dari kalimatullah. Apa kata Allah? Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. La mubaddila li kalimatihi wa huwas sami'ul alim. Dan telah sempurna firman Tuhanmu Al-Quran dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya. Dan Dia Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Al-Quran juga adalah kalimatullah. Jadi tak ada masalah. Banyak data-data dalam Al-Quran yang menyatakan kalimatullah itu bukan hanya Nabi Isa alaihissalam. Apalagi kalimatullah bisa berupa kitab-kitab Allah. Bisa. Di mana diterangkan? Al-Quran surah Al-A'raf ayat 158. Apalagi kalimatullah bisa artinya adalah kehendak Allah, keinginan Allah, rencana Allah. Di mana diterangkan? Al-Quran surah At-Taubah ayat 40. Masih ada Bang Suma? Masih ada lagi. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 124. Kalimatullah itu bisa berarti perintah dan larangan Allah. Jadi bukan hanya Nabi Isa alaihissalam yang disebut kalimatullah. Masih ada Bang Suma? Masih ada lagi. Apa itu? Ibrahim, surah Ibrahim ayat 29, ayat 24, ayat 26. Kalimatullah itu adalah ucapan atau kata-kata yang keluar dari mulut. Jadi, apakah masih ada? Masih ada lagi.
Kalimatullah itu bisa berarti ketentuan, itu bisa berupa ketetapan, itu bisa berupa takdir. Di mana diterangkan itu Bang Suma? Al-Quranul Karim surah Yunus ayat 96. Ya, jadi saya rasa orang-orang yang mempertuhankan kemudian Nabi Isa karena dia berasal dari kalimat, ya saya katakan itu adalah orang yang kepalanya besar, tapi ternyata isi dalamnya ikan teri. Kepalanya besar karena pakai helm. Gak ada otak, gak pernah belajar. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.